Halo semua, perkenalkan nama saya Mahesa Udriansyah Agata, alumni Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019 dan sekarang sedang aktif di perusahaan selam bersih Indonesia sebagai wireline technician. Kenapa memilih sekolah vokasi jurusan teknik mesin? Sebenarnya sesederhana karena dulu waktu saya duduk di bangku SMA, saya suka dengan beberapa hal atau banyak hal yang berbau dengan permesinan, dan saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau praktikal, dimana menurutku ada kecocokan antara kesukaan saya dengan apa yang ditawarkan oleh sekolah vokasi, yaitu adalah 60% praktikal dan 40% theoretical by the book, kayak gitu. Nah, terus karena saya ingin ngerantau, di mana asal saya adalah di Sidoarjo, dan menurut saya untuk Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta, kayaknya tebakan saya akan worth it sih kuliah di Jawa Tengah, apalagi di Universitas Gadjah Mada. Jadi akhirnya saya mencoba untuk Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Kehidupan kuliah di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM ya. Kalau diceritain mungkin bakal panjang, kali lebar, kali tinggi, dan kali 9999 ya. Karena banyak banget cerita selama 4 tahun saya berkuliah, banyak banget temen yang bisa diceritain, banyak banget pengalaman yang bisa diceritain. Tapi yang mungkin bisa digarisbawahi adalah menurut saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena ada beberapa perbedaan di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi dengan apa yang saya dapatkan dari mungkin teman-teman teknik mesin lain atau stereotip yang udah bertebaran tentang teknik mesin nih. Kayak anak mesin nih jahat-jahat nih, anak mesin nih frontal-frontal, anak mesin ini kalau bahasa Jogjanya gondes-gondes gitu. Di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi ada sih ada gitu. Cuma kayaknya nggak akan lebih dari 50%, dan kebetulan di angkatan saya kebanyakan mereka ngerantau juga sama dengan saya, jadi bersosialisasi dengan mereka itu sangat mudah karena kita punya kesamaan nasib sih, kayak gitu. Kita langsung jumping ya ini. Bedanya dengan waktu kerja, mungkin yang paling terasa dari sisi pertemanan waktu di pekerjaan, yang saya rasain adalah semua orang berdiri dengan independensinya mereka masing-masing. Mereka semua punya goals yang mereka harus capai, mereka harus penuhi, mungkin untuk keluarga mereka, mungkin untuk orang-orang di sekitar mereka, yang dimana menurut saya itu akan sukar untuk dicapai kalau misal kita nih masih mikirin orang lain atau masih mikirin orang-orang di sekitar kita, yaitu teman kita gitu. Beda banget sama waktu perkuliahan, dimana kita itu kegiatan kita atau tujuan yang akan kita capai 90% akan melibatkan teman-teman kita. Tantangan terbesar ya, mungkin waktu kuliah dulu yang saya rasain, perkuliahan adalah permainan dengan batas akhir yang pasti, dimana batas akhirnya adalah kita kuliah selama 4 tahun, kemudian selesai dengan prestasi sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya, dan tantangan terberatnya adalah bagaimana kita bisa survive dengan banyaknya orang yang punya tujuan yang sama, bagaimana kita bisa ada di atas rata-rata dari mereka semua gitu. Itu goal saya sih. Kalau untuk saya, ya at least saya ada di atas rata-rata dari teman-teman saya karena preferensi saya waktu masuk kuliah kayak gitu. Sorry. Terus yang kedua, tantangan terbesar perbedaannya waktu kerja adalah waktu kerja kita dihadapin dengan kebalikannya, permainan tanpa batas akhir yang pasti. Lagi-lagi ini semua menurut saya. Jadi waktu kita kerja nggak ada batasan yang pasti untuk cita-cita seorang, terus kondisi finansial yang akan dicapai, terus karir
batu loncatan atau batu karir yang mau digapai itu semana, semua sekarang udah nggak disusun dalam satu kurikulum yang sama, udah nggak ada bimbingan sama sekali dari dosen dan lain-lain. Jadi bener-bener titik abu-abu itu ditentuin oleh kita sendiri. Waktu kita mau milih putih atau milih hijau atau milih hitam atau memilih warna lain, semua adalah pure berdasarkan keputusan kita yang dibantu mungkin keluarga, dari orang-orang terdekat kita. Dan itu menurut saya nggak sama dengan apa yang waktu saya rasakan saat kuliah, seperti itu. Kebetulan saya baru di company, jadi ini company pertama saya, dan saya melamar di sana sebagai fresh graduate. Jadi kalau ditanya relate atau membantu atau enggak, pasti sangat membantu, karena overall yang ditanyain oleh tim rekrutmen atau HR dari perusahaan saya adalah terkait eksperimen saya ketika waktu kuliah, mulai dari let's say KKN, community program, terus organisasi, terus beberapa prestasi akademis. Semua yang ditanya oleh tim rekrutmen adalah tentang gimana progres kita waktu berkuliah menjadi seorang mahasiswa. Dan kebetulan saya di teknik mesin sekolah vokasi UGM, dan saya melamar di bidang permesinan juga sekarang. Jadi itu sangat relate sih kalau sekarang. Oke, satu kata untuk Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM, sembada.